Oke. Masing-masing player udah langsung ngeharas satu sama lain. Ripo dan juga Anti-Mage dari area top lane dan dari area rivernya. Little Wanderer berada di tangan Bigetron Alpha. Yap, ini dah. Sementara itu belum ada aksi yang emang benar-benar begitu ekstrim dilakukan oleh kedua tim ini. Saling melihat dari kejauhan aja di area mid pun. Rainbow dengan menggunakan Matildanya masih mengamankan wave minion. REKT mundur terlebih dahulu dengan Tyrant Revenge yang dia milikin. Ya, masih bermain dengan aman, tentram, damai sejahtera bagi keduanya. Dan Kufra Rek ini ngejagain full juga, dimana ngezoning out semua player dari Bigetron Alpha, berada di posisi yang selalu tepat, bisa melihat rotasi dari segalanya. Dan Bigetron Alpha, mereka pun oke, kita fokus untuk berfarming, farming Ria, dimana sebenarnya mereka punya potensi pick off yang sangat kuat dengan adanya Selenaki. Oke, itu dia. Tyrant Revenge-nya kemana akan melangkah? Tidak. Tidak jadi. Charge-nya dilepaskan. Namun ada satu Abyssal Arrow yang udah nancap ke dalam tubuh dari REKT. Nah, ini enaknya ada Selena sih, bisa ngebuka map, lalu bisa kasih pressure ke semua lane juga. Yap. Siapa yang gak ada di Duxer kalau ada Selena? Deg-deg Duxer sih pasti. Hah? Udah pasti. Hehe. Retrinya dipakai di sana. Ini kebuka nih buat turtle-nya. Oke, dan sekarang ada turtle di sisi yang berbeda. Sementara itu tadi udah ada satu crab yang diamankan. Udah ada lagi turtle by Samsung yang terlihat tadi yang akankah pemain dari EVOS langsung setup karya tersebut, tapi ternyata tidak. Ditahan terlebih dahulu. Wow, akan terjadi peperangan di area Turtle kah? Karena dua-duanya itu udah nggak settle. Udah saling ketemu main-main sama Turtle aja. Tarik ulur, Ki bersama dengan Rek. Tapi Rek begitu kuat, maju ke arah depan. Bouncing ball dikeluarkan hanya untuk kabur aja. Sementara Bigetron Alpha lebih percaya diri untuk mengamankan Turtle yang pertama. Anti-Mage hadir pula di area depan menuju ke arah inisiasi. Langsung Ripo, The Whale of Dragon dimakan secara mentah. Tapi Anti-Mage masih bisa kabur kan? Tidak. Flicker tak bisa menyelamatkan dirinya. Bisa arrow dibuka tapi belum connect. Dan Sonata dari Max begitu sakit mendapatkan satu poin kill tambahan lagi dan 2 untuk 0. Wow, miskalkulasi yang begitu besarnya barusan kita lihat. Di mana ada satu turtle berhasil diambil dan plus 2 poin kill. Iya, ini kerugian banget untuk EVOS Legends tadi. Karena ketika dia maju tadi dengan Tyrant Revenge ya, posisi dari Max ini udah out of the range dari Tyrant Revenge. Oke. Jadi dia bebas untuk memberikan Death Sonata dari belakang. Rhapsody juga demikian. Oh, bisa arrow dari Ki connect terhadap Rek, tapi bukan sasaran yang tepat, bisa di instan pun tidak. Sehingga ini hanya saling mengganggu satu sama lain aja. Ki, Abyssal Arrow-nya bikin EVOS Legend gak bisa bergerak bebas. Abyssal Arrow, Abyssal Trap, semua posisi Rek akan terbuka. Ini RKT bakal kenyang sih makan lele ya. Mau lele jenis apapun yang disajikan di dalam Lane of Dawn akan dia telan dan diwajibkan untuk dirinya bisa melindungi rekan-rekannya dengan menabrakkan dirinya tersebut. Bener. Mau jenis apa ya tadi ya? Mau gaya dari lele goreng mungkin. Oh, banyak. ya kan? Mau Bakar. jenis apapun. Atau yang crispy juga bisa. Karena secara dari landing phase-nya tadi yang udah kita bahas adalah bahwa untuk semua hero melee ini sangat menguntungkan Pakito bersama dengan Yuzong. Yap. Oke, ini dia. Ada satu lagi Tyrant Revenge. Namun digagalkan terlebih dahulu karena sepertinya ada movement lain yang harus dilakukan juga karena Versik akan mengamankan dulu terhadap satu purple buff yang udah nongol. Ya, aman dijagain juga dari segala sisi, dari kanan kiri, depan belakang, dan ini dari menit keempat kita ngeliat kalau Bigetron Alpha ngelit dari segi networknya. Bahkan 1300 karena satu momen tadi. Yap. Satu turtle, 2 poin kill. Sementara Ripo dan juga Anti-Mage bertemu di area atas. The Whale of Dragon sudah di pop up, tapi masih geli-geli aja. Ini bakal pertempuran yang sangat panjang kalau dilanjutin berduaan aja. Ya, dan juga kerugian tadi untuk EVOS Legends adalah Versik dia ke atas tadi. Yap. Tanpa adanya follow up, lihat bagaimana Versik harus pulang dengan tangan kosong untuk mendapatkan lagi buffnya. Sedangkan startnya udah Lord. Waduh, di tempat yang lain. Ada Popeyus yang berhasil tertangkap, namun untuk kali ini RKT Tyrant Revenge yang udah mulai connect. Namun dengan ada bouncing ball belum memberikan efek apapun dan turtle tanpa penjagaan dari EVOS Legends. Iya, apakah di sini EVOS Legend memang menghindari objektif gaming seperti Turtle mengingat di yang pertama dan di area atas The Wave of Dragon sudah dikeluarkan. Ripo berhasil kabur dari Undying Fury, dari The Power of Arc juga nggak masuk damage-nya secara maksimal. Sementara Ripo di area atas follow up datang bertubi-tubi, Anti-Mage dalam bahaya.
sayangnya flicker yang sudah dia keluarkan menyelamatkan dirinya sehingga EVOS Legend masih bisa selamat tanpa ada yang tumbang. Tapi RKT maju ke depan Tyrant Rage menuju belum bisa keluar, hanya Tyrant Revenge yang bisa di pop up setup dari EVOS Legend. Gak berhasil di area river. Lagi dan lagi ada setup yang masih belum berhasil dilakukan oleh EVOS Legend. Dan bahkan untuk kali ini Abyssal Roy tadi langsung connect juga karena Versik sedikit lagi nyawa tersisa. Bisakah dia selamat? Yap, dengan 1 bar SP dia pun harus pulang menuju ke arah base-nya untuk nge-regen lagi darah yang dia milikin. Wow, dan informasi dengan Abyssal Arrow sudah memberitahu bahwa ini purple-nya kebuka. Waduh, diganggu? Tidak, ternyata mundur mereka Bude. Mundur dan sekarang purple buff-nya bisa diamankan oleh Versik. Yes, karena dari itemnya sendiri udah kelihatan nih, Bigaton Alpha Om. Yes, dari Beton Alpha matnya 4X ke Bloodlust Action. Sebentar lagi Max-nya juga bahkan ini cepet banget dari segi level. Yang kita tahu secara on par, biasanya Aulus cepet banget. Yep. Tapi sekarang ternyata bisa disamakan untuk Max dan bahkan Max lebih unggul untuk sisi levelnya. Max 2 kali mendapatkan turtle juga kan, itu yang menunjang bagaimana levelnya cepat banget untuk naik. Sementara itu untuk kali ini nanti match akan gak ada way of dragon, tapi ternyata tidak karena posisinya kurang begitu baik. Namun ya sekarang mereka akan mundur terlebih dahulu, dari Versiknya juga akan melakukan farmingan lagi, mengumpulkan secepat mungkin level 12 yang harus dia miliki. Jangan lupa stiker dari Bigaton Alpha udah mulai masuk ke area depan dan Black Shoes menyelamatkan crit di area tengah. Wow, itu damage dari Rhapsody yang dalam banget, 4 hit langsung. Kalau nggak ada Black Shoes, menurutku dia udah hilang. Wassalam. Udah hilang sih, 1 peluru lagi tadi. Hilang udah itu, dan sekarang Turtle, the moment of truth. Siapakah yang akan mendapatkan turtle ini? Karena Versik yang memberanikan diri maju sendiri ke depan. Dia maju paling depan, dia maju seorang diri, namun di bagian belakang udah ada backupan yang langsung hadir. REKT tadi Tyrant Revenge yang gak kena karya siapapun, udah ada Conshell juga. Clover dengan darah yang gak begitu cukup, dia mau recall di area tersebut. Iya bener aja. Masih bisa kabur selamat ke area belakang, tapi Turtle yang ketiga ini akan menjadi rebutan. Maju ke area depan, Tyrant Revenge bouncing ball untuk kabur saja. Sementara Turtle terreset, EVOS Legend juga mundur karena Rainbow mulai menuju ke area depan. Circling kali ini anti-match menjadi sasaran dan disusul pula oleh Abyssal Arrow yang gak connect terhadap siapapun. Bigaton Alpha dan juga EVOS Legend masih belum bertukar dari segi point kill-nya. Wah, ada Fury juga udah dikeluarkan. Oke, berarti dari EVOS Legend mungkin akan menahan terlebih dahulu dan Turtle-nya 3 kali menjadi milik dari Bigatron Alpha. Ya, tiga-tiganya objektif gaming dari Bigaton Alpha begitu kuat sih. Kayak dengan pengontrol map yang baik, Bigaton Alpha jadi bebas untuk melakukan rotasi, ngedapetin semua yang mereka mau. Zoning out-nya juga itu nggak main-main. Yes, dan jangan lupakan bahwa dari XP dan gold-nya di sini yang memang kontribusinya sangat besar sekali. Terutama untuk Ripo sih. Shoutout untuk Ripo adalah bahwa dia sanggup untuk menahan 2-3 hero yang datang ke lane-nya tanpa dia harus terpick off 1 kali pun. Itu adalah sebuah aksi gocek-menggocek yang sangat baik ya. Dilakukan oleh Ripo. Kita hitung aja berapa kali tadi Way of Dragon yang udah masuk ke arah tubuhnya. Iya, karena ada Fury juga. Iya. Masih bisa kabur. Masih bisa kabur, dan sekarang Ripo ada di area mid. Siap untuk memberikan tumbukannya, tapi REKT, Tyrant Revenge-nya lompat ke bagian depan. Tidak ada target terlihat, tidak ada target didapatkan. Dan dia pun bertahan di dalam rumput tersebut. Iya, saya Abyssal Arrow connect tapi tidak akan bisa untuk di setup lagi. Setup yang baik tapi follow-nya belum, dan yang terkena sekarang adalah REKT yang posisinya sangat terbuka. Bigaton Alpha mereka nggak mau ngeluarin resource tanpa pasti bisa mendapatkan kill itu. Jadi mereka lebih memilih untuk oke, biarin aja, kita kasih pressure aja, memberikan damage tanpa harus over commit. Wah, ini pasif sekali permainan, tapi konselnya sekarang udah langsung diaktifkan begitu aja. Udah ada Fury langsung memberikan damage ke bagian depan dan gagal lagi. Gagal lagi dari EVOS Legends. Yes, dan selama gagal tersebut Bigatron Alpha mereka langsung ada objektif lain yang bisa diamankan. Seperti Pakito yang tadi memang nggak lagi join teamfight. Waduh, ini ada kalkulasi yang agak sedikit miss ya Bude ya. Dan Bigaton Alpha mereka ngegeradaknya udah dari atas Kropos milik EVOS Legend, bawahnya juga. Sementara di area tengah ditahan terus. EVOS Legend berkali-kali mencoba untuk nge-steal di area mid lane-nya dan Bigaton Alpha sudah siap untuk menghadang. Waduh, ini kita lihat aja nih, Ripo udah hadir tapi Rainbow menjadi korban dengan sakitnya The Power of Us yang dimiliki oleh Versik. Wow, seorang diri berada di arah depan disambut dengan baik oleh EVOS Legend akhirnya. Kill pertama dari EVOS Legend pun dihasilkan dan maju ke area depan REKT. Menjadi frontliner dari EVOS Legend menjaga teman-temannya agar bisa melakukan Lord dengan bebas. Tapi tidak bisa karena Matt sudah hadir di sana. Black Dragon Form dikeluarkan dan dia menjadi naga yang tumbang. Naga goreng, sementara Bigatron Alpha
Mereka sudah nggak bisa untuk fight di area Lordnya. 4 lawan 5 bukan pilihan yang baik. Wah, EVOS Legend sepertinya sudah mulai bersinar dan ada satu Lord yang langsung mereka amankan, namun konsel udah langsung diaktifkan. Apakah mereka akan mundur atau tetap ingin menyerang ke bagian depan dengan adanya Clover dan juga Rek? Tidak, mereka lebih menahan diri ke area mid turretnya. Oh, menahan. Ripo berada di area depan dan memilih untuk mundur ke area belakang. Tak bisa untuk mendefense tier pertama. Sementara EVOS Legend cukup puas dengan mendapatkan satu turret di area mid lane. Ini menarik banget sih, EVOS Legend mereka terlihat agresif ketika Versik udah ngedapetin level 12. Yes, dan itu terpantau banget sih dengan memaksimalkan potensi dari Aulus sendiri ya. Yap. Untuk pasifnya The Power of Action ini udah dapetin semua atribut. Tinggal bagaimana mereka fight sekarang. Karena dari Beacon Alpha tadi, waktu ada Lordnya juga, mereka harus kehilangan Rainbow yang menurutku itu sangat mahal banget. Dan emang benar-benar berasa bagaimana tadi hasil dari level 12 yang memang Betul. ditabung dari Versik ya. 2 poin kill udah langsung dia dapatkan. Sekarang mereka punya Lord. Satu persatu dari turret harusnya berhasil mereka rontokkan. Karena sekarang ada Lord yang bergerak di area top lane. Inner turretnya pun berhasil dihancurkan. Mereka berada di area mid untuk bisa mendapatkan inner turretnya juga. Ya, posisi Beacon Alpha sekarang mereka harus mendefense secara kuat. Sementara EVOS Legend maju ke area depan dengan Lord yang belum ditumbangkan. Antimace mencari posisi lebih area KT. Tidal aja mengenai 3 member dari Beacon Alpha. Dan Ripo pun tumbang. Area KT memang harus hilang. Tapi tengok Clover menghantam dari segala arah. EVOS Legend menumbangkan 2 member. Tapi mereka pun harus kehilangan 2 pula. Tapi pertukarannya itu sangat berbeda. Ini dengan satu best turret lagi Om ya di area top lane. Betul. Ini worth it banget untuk EVOS Legends tadi. Memang mereka harus kehilangan 2, tapi ini juga masih untuk Lord di level 1. Jadi ini sangat-sangat pas bagi EVOS Legends kalau mereka mau unggul. Wah, satu best turret, 2 hero, ditukar dengan 2 hero juga. Mereka udah mulai menunjukkan eksistensinya nih dari EVOS. Oke, dari tadi mereka tertekan. 3 turtle diberikan begitu aja terhadap pemain dari Beacon Alpha. Namun sekalinya level 12 ada di dalam tubuh Versik. Mereka mulai punya damage, mereka mulai membalikan keadaan. Dan sekarang mereka lah yang mulai menekan. Tengok, player gold by Livin by Mandiri. Versik jadi tertajir. Yes. Anak Sultan. Mengejar ya akhirnya. Yang tadinya sempat sama mungkin dengan Max ataupun Matt. Ini udah mulai langsung lead out dengan skor ya selisih 600 lah. Yap. Nih walaupun bisa dibilang tempo permainannya cukup lambat ya Mbak ya. Bener. Ini cukup lambat loh Bude. Karena dari tadi jarang sekali terjadi fight. Fightnya jarang. Fight-nya paling ya di area turtle aja dan dikit-dikit doang coleknya. Habis itu ya udah mereka pergi ke area masing-masing. Dan damage dealer dari Beacon Alpha adalah mid laner dan juga roamer-nya. Malah roamer dari segi Ki. Iya loh, malah kayak ini trapnya sih. Trapnya bakal menjadi salah satu damage utama juga. Namun sekarang habis Laronya nggak kena ke arah siapapun. Dan juga Versik siap untuk melumat habis ke arah satu inner turret yang ada di area bottom lane. Wow, perlahan tapi pasti EVOS Legend. Mereka menggerogoti dari Beacon Alpha yang awalnya lead dari segi turret. Sekarang malah rontok. Nih dengan adanya Lord yang udah mulai dicolek tadi, coba lihat. Dengan satu chart, the power of axe-nya, dengan attack speed yang dia milikin juga Versik. Siap untuk memberikan damage, ada Abyssal Arrow juga, nggak kena ke arah siapapun, ada anti-match, membuat sebuah perimeter. Siapakah yang menjadi korbannya? Jet Kundonya udah kena. Of Dragon juga, tapi Andai Birunya pergi ke arah yang berbeda dengan adanya Black Dragon Bomb, di mana ke arah landingnya. Karena sekarang match-nya udah langsung turun memberikan Dragon Tail, tapi sekarang Popeus malah langsung menghilang. Versiknya pun langsung down. Pertempurannya sekarang menjadi milik dari Beacon Alpha karena sekarang double kill juga didapatkan. Dengan adanya pergerakan Yuzong dekat begitu baiknya. Ada 2 orang, bahkan 3 player dari EVOS tumbang. Oh, momentum tiba-tiba dipegang oleh Beacon Alpha setelah memenangkan war-nya di area Lord yang tidak mereka amankan. Mereka langsung menuju ke arah inhibitor milik EVOS Legend. Anti-Match dan juga Crit harus mendefense ini berduaan aja. Sementara minion dihabisi. Beacon Alpha mereka memilih alternatif yang lain, yaitu mendapatkan objektif yang awalnya dicolek oleh EVOS Legend, diinisiasi oleh EVOS Legend, dan Beacon Alpha lah sekarang yang terbuka untuk mengamankan Lord-nya. Wah, menjadi mimpi buruk harusnya untuk EVOS Legend Om Wawa. Ya situ tadi bagaimana Matt dengan landingnya dia yang sangat tepat sekali berada di samping dari Versik. Dan mengintip dari segi item build juga Versik kali ini untuk last itemnya bakal mengarah ke Immortal. Sedangkan Max juga sama demikian. Jadi kita akan melihat full item build dari kedua junglernya. Dan dari Beacon Alpha mereka punya alat di mana mereka punya banyak sekali hero yang bisa melakukan inisiasi secara langsung. Terutama untuk Matt. Matt di sini dengan tadi last item dia yaitu Radiant Armor yang akan bisa menerima magic damage dari Clover dan juga Crit. Namun untuk kali ini KYY perlahan tapi pasti mulai mendekat, mulai memancing, ada Rainbow pula.
Lord tidak sampai di area inner turret langsung hilang Bude. Dibegal di area tengah-tengah, nggak sampai tujuan. Dan di Bigetron Alpha, mereka tanpa adanya Lord hanya bisa mengikis dari outer turretnya aja. Masuk ke inhibitor agak sedikit sulit, mengingat juga dari EVOS Legend mereka punya crit. Bisa nge-clearing minion dengan cepat. Crit pun dengan 112 KD yang dia milikin masih cukup baik, masih bisa menjaga posisinya. 84 poin kill, tidak banyak. Tidak banyak sama sekali. Bahkan tadi di menit 10 ya, di bawah menit 10 itu 3-0 Mas. Yap. Jadi ini kita sudah mulai melihat bahwa perubahan dari meta kita yang sekarang adalah siapa yang jauh lebih bersih dari mainnya. Siapa yang gak ke-pick off terlalu banyak juga. Siapa yang decision makingnya nanti waktu dekat dengan Lord gak ke-pick. Apalagi di detik-detik Lord bakal respawn. Nah Dan sekarang. khususnya Lord ketiga ya. Lord ketiga kan kayak itu kita tahu banget pentingnya luar biasa. Dan sudah terbuka Matt yang menjadi frontliner dari Bigetron Alpha, kayak dia ketemu ya udah dia Yaudah. bisa kabur pakai Leg Dragon Form. Kalau yang lain mungkin beda cerita. Yap. Konsil yang dikeluarkan jadinya agak sedikit percuma. Tapi menurutku sayang juga sih karena Black Dragon Form dengan gak adanya itu Bigetron Alpha mereka gak bisa inisiasi, mereka gak bisa main agresif dan ini akan ngereset semuanya sampai dengan Lord respawnnya di 30 detikan. Oke. Ini mereka ya balik lagi menunggu. Nunggu. Lagi kita lihat aja, tapi RKT sepertinya melakukan sebuah inisiasi ke bagian depan. Tyrant Revenge dikeluarkan, Abyssal Arrow-nya akan connect ke arah siapa? Rainbow. Tidak ada, dan Rainbow masih sempat pergi dengan Guiding Wind yang dia miliki, tapi Purple Buff terbuka dengan begitu bebas Bude. Yes, dicolong udah oleh EVOS Legend. Sementara Bigetron Alpha bermain hati-hati. Mereka nggak mau untuk bergerak secara gegabah karena Lord juga sebentar lagi akan muncul. Kurang dari 40 detik, 30 detik lagi. Itu waktu yang sangat cepat sih menurutku. Jadi keduanya nggak boleh sampai kehilangan membernya. Nah, ini udah mulai set up nih. Ini mulai seru nih ya. Udah mulai set up ke area dari Lordnya. Mereka sekarang berada di bagian atas, tapi RKT masih mencari informasi. Ada anti-match pula, Abyssal Arrow kemungkinan akan melewati beberapa player. Ya, ini yang seru sih. Player Gold by Livin by Mandiri. Nomor Wow. satu emang Versik, tapi lihat 2, 3, 4-nya itu dari Bigetron Alpha. Benar, jungler XP Gold buat Bigetron Alpha. Mereka lead out dari sisi untuk goldnya sendiri yang berarti bahwa mereka dari sisi landing phase ya mereka udah sangat nyaman sekali. Yap. Tinggal fight besarnya ini karena Lordnya juga udah spawn. Wah, anti-match. Way of Dragon-nya langsung connect dan sekarang untuk Ripo-nya langsung menjadi bulan-bulanan. Masih bisa bertahan dan dia masih bisa pergi dari area tersebut. Malahan sekarang dengan ada bantuan yang langsung hadir, Matt-nya belum landing. Siapakah yang akan menjadi korbannya? Tyrant Revenge langsung lompat ke bagian depan di belakang. Undying Fury juga udah langsung dikeluarkan. Sementara Clover dengan damage yang begitu menyakitkan. Dia terus menjadi asli lompat, tidak mau pergi ke arah mana Max-nya. Tapi malah tertangkap dengan begitu saja dari Clover. 1 untuk 2. Dan ini adalah momen yang sangat tepat untuk EVOS Legion mengamankan Lord mereka. Karena Bigetron Alpha itu hilangnya banyak banget tanpa adanya Rainbow dan juga Ki. Tentu 3 member ini akan sangat sulit untuk mengkontes Lord yang ada. Dan real time win probability by Samsung Galaxy A Series mengarah ke tangan tim Bigetron dengan 69%. Sementara EVOS 31%. Tapi ini dibalikin lagi menurutku baru aja dengan momen satu tadi di bawah. Benar, dan ini adalah Lord level yang ketiga yang berarti bahwa dari Bigetron Alpha karena gak ada Ki. Yap. Gak ada Rainbow. Mereka harus nunggu, mereka gak bisa serta-merta harus ke sana. Harus cari kesempatan karena chance mereka untuk menang itu kecil banget nanti di arah dari Lord Pit-nya. Waduh, ini itemnya juga udah mulai full ya Om semua. Mulai full. Kecuali Ki ya, Karena memang ya berat untuk Selina harus menyelesaikan semuanya apalagi sebagai roamer. Dan Creed punya Purple Buff. Nah, Akan semakin semena-mena lagi dah. Walaupun dia udah punya item-item penunjang ya untuk mana itu sendiri. Enchanted Talisman ada, dia milikin. Tapi dengan ada Purple Buff semakin asal-asalan lagi nih harusnya damage ya. ya. Dan tapi dari Rainbow juga ya, dia itu ada Shadow Tinble tadi. Yap. Jadi memang full damage sebagai mid laner Matilda. Itu dia. Matilda damage. Kufranya kena Abyssal Arrow nih Bude. Yes, dan itu nggak akan membuat apapun karena EVOS Legend akan maju bersama Lord. Di area top lane, Lord akan masuk sementara di area tengah. Teman-teman dari EVOS udah bersigap langsung untuk menuju ke arah inhibitor. Tapi tengok anti-mage mau juga dari depan. The Way of Dragon yang muncul. Tapi Ripo begitu low menuju ke arah lini belakang. Dan EVOS Legend berfokus terhadap base milik tim Bigetron Alpha. Dan game pertama dimenangkan oleh EVOS Legends. Wow, sangat